Walaupun Bapak sekarang bawa mobil harga ratusan juta, tidak bakal dicari. Yang akan kita gunakan, yang akan kita cari, yaitu ini pelampung. Jadi sekali lagi, ini pelampung tolong selama di atas kapal jangan disepelekan. Mas, kenapa harus diperagakan? Karena penumpang masih banyak yang belum paham. Bapak Ibu jangankan cara pakai, ngambilnya aja masih bingung di mana tempatnya. Jadi tolong sekali lagi, mohon diperhatikan dulu sebentar, saya akan memperagakannya. Nah sebelumnya saya mau tanya, tolong dijawab semua yang kompak. Bapak Ibu kira-kira sudah pada paham belum? Belum. Kalau memang belum saya akan lanjutkan, tolong diperhatikan. Nah untuk yang pertama, bahwa letak penyimpanan lap jaket ini Pak setiap kapal sudah disediakan. Adapun disimpannya lap jaket itu cuman ada di ruangan penumpang atau di dalam kelas. Tidak ada satupun di luar samping kanan kiri, termasuk di ruang kendaraan. Ini lap jaket Bapak Ibu tidak ada. Semua kapal adanya itu cuma di ruangan penumpang. Nah kalau untuk kapal ini, ruangan ini, lemari penyimpanan lap jaket inilah sepanjang depan kita. Atau di belakang juga itu ada ya, melebihi kapasitas. Dan sengaja ini pintu lemarinya Bapak Ibu tidak dikunci, biar gampang diambil saat diperlukan. Jadi bila mana kapal mengalami musibah, Bapak Ibu dipersilahkan segera untuk mengambil dan langsung dipakainya masing-masing. Tapi tolong usahakan saat kejadian apapun di atas kapal tidak boleh panik. Cukup ikutin arahan dari petugas, karena kepanikan cuma memperkeruh suasana ya. Terus makanya jangan buru-buru biar tidak jadi kesalahan pakai. Soalnya dulu pernah kejadian penumpang panik menggunakan lap jaket, banyak yang salah. Pernah dulu kejadian Pak, bukan tangan kepala yang dimasukin, malah kakinya ya. Nah itu tidak boleh. Ini lap jaket kalau kakinya dimasukin salah, nanti lompat terjun ke laut, kepalanya hilang. Jadi badannya terbalik. Bapak Ibu yang nongol ke atas bukan kepala, tapi malah kakinya ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nih lihatin cara make yang benar, Pak, Bu, tuh gambar fotonya seperti itu. Dari urutan 1 sampai 5. Cuman bedanya itu yang dijadikan contoh Bapak Ibu lap jaket zaman dulu. Talinya harus diikat-ikat. Karena sekarang mas sudah zaman modern, lebih simpel, lebih gampang. Talinya sudah dilengkapi dengan sepasang kancing, percis seperti sabuk pengaman di mobil. Jadi pemakaiannya itu lebih mudah. Yang penting kita satu tidak panik ya. Nih Pak, ini kedua tangan masukkan baik yang kanan maupun yang kiri, percis seperti pakai baju rompi ya. Yang penting kita jangan panik begini tuh. Terus ini ya tinggal dikunci, dimasukkan kancingnya sampai membunyi, tanda sudah terkunci. Nah contoh seperti ini tuh, baik yang bawah maupun yang atas begini. Nah lalu ini talinya tinggal diukur sesuai dengan badan, bisa dikendorin, bisa juga dikencengin ya. Nah Bapak Ibu, ini secara sudah selesai, sangat mudah sekali. Tapi semudah apapun, kalau kita keadaan panik pasti bakal bingung ya. Jadi usahakan sekali lagi, apapun yang terjadi di atas kapal tidak boleh panik. Lalu Mas bagaimana selanjutnya? Sudah boleh terjun meninggalkan kapal? Nah itu yang jadi pertanyaan. Mohon maaf, penumpang kapal tidak boleh egois. Bapak Ibu, setelah menggunakan lap jaket semua dengan benar, jangan dulu ada yang lompat, jangan dulu ada yang terjun sebelum ada perintah instruksi dari Bapak Nahkoda. Siapa tahu kapal tersebut masih bisa diselamatkan. Jadi nanti kita terlebih dahulu setelah menggunakan lap jaket semua akan dikumpulkan sambil menunggu perintah instruksi dari Bapak Nahkoda. Kalau memang kapal tidak bisa diselamatkan, nanti akan memberikan sebuah isyarat atau instruksi aba-aba buat kita semua dengan cara mengeluarkan bunyi sulingnya kapal. Kalau mobil bahasanya Bapak Ibu klakson. Kalau kapal namanya bunyi suling, nanti Bapak Ibu dinyalakan sebanyak 7 kali pendek dan 1 kali panjang. Bila mana bunyi suling kapal dinyalakan 7 kali pendek berturut-turut, itu memberikan tanda bahwa kapal sudah keadaan bahaya yang tidak bisa diselamatkan lagi. Mari kita tinggalkan kapal, kosongkan kapal. Bapak Ibu berani lompat-lompat, berani terjun-terjun. Yang tidak berani
terjun juga, ya. Jadi berani tidak berani, saat itu mah harus berani karena kapal keadaan bahaya. Nah, kecuali ada beberapa orang tersebut yang tidak boleh ikut terjun. Di antaranya anak kecil, ibu-ibu sedang hamil, orang sakit, lalu yang sudah lanjut usia. Itu mah diistimewakan nanti sama petugas kapal menggunakan perahu karet, lebih dikenal namanya sekoci, ya. Tiap kapal menyediakan. Yang lompat ke laut itu buat orang sehat seperti kita, harus kita mah lompat. Tapi awas, hati-hati Bapak Ibu saat lompat dari kapal jangan sembarangan, ada tata caranya. Berapa meter ketinggian lompat dari kapal ke laut? Tidak sedikit penumpang jatuh pingsan, bahkan banyak yang meninggal. Nah, itu jangan sampai terjadi. Lompat dari atas kapal ada tata caranya. Boleh saya peragakan lompatnya? Boleh? Tega berarti. Boleh tidak? Kalau memang boleh, demi tugas saya memperagakan. Tapi sekedar contoh, maaf, peragaan lompatnya di sini aja ya. Karena contoh. Kalau saya langsung ke laut nanti ketinggalan kapal. Nih lihatin, yang penting mah Bapak Ibu sekarang bisa caranya Pak ya. Nih Bu, perhatikan Bu, tata cara lompat dari kapal. Ini tangan kiri gunakan buat menahan pelampung. Tahan, pegang yang kuat sekuat mungkin agar pelampung tidak lepas dari badan. Lalu ini tangan kanan gunakan menutup mulut beserta hidung yang rapat. Tutup seperti ini, biar kita tidak terlalu banyak meminum air laut. Karena pada saat lompat kita akan tenggelam dulu 1 hingga 2 meter. Tergantung, kalau badannya yang gendut mungkin kelelepnya nyampe dasar ya. Kalau badannya yang gendut, soalnya berat bebannya. Nih, badan saya maramping 1/2 meter nongol lagi. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, walaupun tidak bisa renang, dijamin tidak tenggelam. Nanti badan kita di laut nyambang setengah badan, dari sini ke bawah ke atas ke permukaan. Terus tugas selanjutnya, nanti kalau Bapak Ibu sudah nyampe permukaan air, segera untuk menghindar dari kapal, menjauh. Tidak boleh dekat sekitar kapal, jangan, karena takut kapal terbalik. Kalau kapal bocor tenggelam, nanti yang dekat sekitar kapal jadi korban, ikut kesedot ke dasar laut bersama kapal. Kalau kita tidak segera menghindar. Jadi untuk mencari zona aman, menjauh dari kapal lebih jauh lebih bagus. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menjauh, yang terakhir baru mencari perhatian untuk meminta pertolongan, meminta bantuan ke kapal-kapal lain. Pasti banyak yang menolong. Salah satunya tim SAR, perahu nelayan, atau kapal lain yang sedang lewat. Nah, untuk meminta bantuan, gunakan aturan secara internasional. Jadi Bapak Ibu nggak perlu berteriak, tidak boleh. Jadi untuk meminta pertolongan, di setiap life jacket sudah dilengkapi alat bantu, alat panggil. Yang cukup kita gunakan buat memanggil, meminta bantuan ke kapal lain. Yang pertama, di sini sudah dilengkapi sebuah peluit. Ini peluit Bapak Ibu sudah lengkap dengan satelit. Jadi peluit ini sebagai pengeras suara, guna untuk memanggil, meminta bantuan ke kapal-kapal lain. Jadi peluit ini Bapak Ibu harus ditiup selama belum ditolong. Nah, ini suaranya kenceng Pak, radius 200 meter. Karena ini gunanya buat memanggil bantuan. Terus tiup menerus, lambaikan tangan dan arahkan ke kapal lain. Jadi selama belum ditolong harus ditiup. Nah, kalau Bapak Ibu di sini penasaran, saya mau tanya, jawab yang kompak semua. Kalau saya contohkan ditiup di sini boleh tidak? Boleh nggak saya tiup? Kalau memang boleh saya tiup, ini peluit-peluit komputer, suaranya nyaring kenceng, radius 200 meter. Mohon nanti dalam hitungan ketiga, sebentar kupingnya ditutup dulu. Kalau boleh saya tiup ya, sebentar dihitung dulu ya. Dihitung dulu baru ditutup ya. Baik, sekarang saya hitung, mari ditutup sama-sama. Kalau sakit jangan salahin saya sudah minta izin. 1, 2, 3, rasakan nih. Nah, Bapak Ibu sedikit sambil hiburan. Soalnya saya perhatikan Bapak Ibu terlalu tegang. Jadi saya berikan sedikit intermezzo. Kalau masih bisa tertawa berarti tandanya sehat ya. Oke. Kalau yang diam aja mungkin lagi sakit. Nih saya tiup asli suaranya nih.
Udah nggak usah nutup. Begini. Terus menerus ditiup selama Bapak Ibu belum ditolong ya. Tapi awas, nanti kalau sudah mendapatkan pertolongan jangan ditiup lagi ya, karena berisik takut diceburin lagi. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua, bila mana kapal musibah di malam hari, ingat di malam hari ya, jangan lupa ini lampu nyalakan. Kalau kapal musibahnya di malam hari, nah ini lampu fungsinya buat memberikan penerangan agar mempermudah untuk pencarian. Jadi walaupun badan kita hanyut ke bawah ombak, insya Allah mudah ditemukan karena lampu ini nanti bisa dilacak lewat radar ya, tapi harus dinyalakan. Nah, cara menyalakan lampu ini, bila mana nanti lampu ini kalau sudah basah kena air laut, ini nanti tali pendek yang ada cincinnya ditarik. Nanti dia nyala secara otomatis. Ini fungsinya buat di laut, walaupun kena air laut tidak bakal mati. Jadi nanti kalau udah basah, sudah nyebur, nanti ini tali yang ada cincinnya ditarik. Nanti dia nyala secara otomatis, tapi lampunya Bapak Ibu diangkat ke atas begini ya. Jangan direndemin buat ngobor cumi ya. Jadi diangkat begini, memberikan tanda korban yang sedang butuh pertolongan ya. Oke, paham Bu ya? Paham. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bermanfaat. Semoga ini cukup sebatas peragaan. Seumur hidup kita jangan sampai mempergunakan ya. Jangan sampai. Kami juga tujuannya lillahi ta'ala, bukan buat menakut-nakutin. Tidak lebih sebatas penyampaian protokol keselamatan. Karena musibah mah itu semua rahasia ilahi Bu ya. Nah walaupun sekarang Bu maaf, untuk cuaca Selat Sunda menjelang Natal tahun baru sudah dikeluarkan himbauan dari pemerintah setempat Cilegon Bu. Bahkan warga Merak mah Bapak Ibu sudah sebagian genting atau panik karena sudah mengeluarkan himbauan dari pemerintah setempat kota Cilegon bahwa menghimbau menjelang Natal tahun baru untuk selalu berhati-hati. Menurut prediksi BMKG untuk Selat Sunda akan menimbulkan potensi tsunami. Ya, Bapak Ibu ukuran sangat dahsyat 6 hingga 10 meter. Tapi mudah-mudahan itu sekedar prediksi. Semua rahasia kita kembalikan sama Sang Pencipta ya, karena itu mah rahasia ilahi. Nah sekarang sebagai umat muslim, masing-masing keyakinan, jangan lupa kita untuk berdoa bersama. Saya akan mendoakan kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selamat sampai tujuan masing-masing. Alhamdulillah penumpangnya 2.000 orang, yang jawab aminnya cuma 8 orang. Amin. Padahal saya sudah mendoakan yang terbaik. Bapak, Ibu, jawaban amin sebuah doa. Biar kompak, biar afdol, saya tambahkan doanya. Saya doakan kembali, mudah-mudahan sampai rumah nanti duitnya dibanyakin lagi. Dikasih duit mah rame, belum dikasih duit pada cuek. Oh ya Pak, tugas pertama mengenai keselamatan ini selesai. Untuk selanjutnya, ini ada pesan dari Bapak Keamanan. Tolong selama di kapal, untuk semua para penumpang selalu memperhatikan barang bawaan. Di sini satu sama lain tidak saling mengenal. Tidak boleh saling curiga, tapi harus waspada. Penumpang tidak sedikit hilang handphone, dompet, uang, dan sebagainya. Apapun yang hilang di kapal resiko sendiri. Jadi tolong diperhatikan. Terus yang kedua, bagi yang bawa anak kecil, mohon jangan dibiarkan main mendekatin pagar. Sangat tidak boleh, karena pagar kapal bukan tempat bermain yang aman. Terus yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang jarang naik kapal, yang tidak biasa dengan cuaca ombak angin laut, kami minta jangan keasikan nongkrong di luar. Karena ini kapal nanti semakin tengah anginnya semakin kenceng ya. Angin laut Bapak Ibu kadar garamnya tinggi. Takut badan Bapak Ibu kurang sehat, menyentuh urat saraf jantung bisa menimbulkan angin duduk. Seketika bisa fatal. Jadi kami minta tolong kondisikan kesehatan semua, karena keluarga di rumah sangat menanti. Bapak Ibu naik kapal sehat, kembali turun harus pada sehat Pak ya. Nah Bapak Ibu, ini untuk sekedar pencegahan masuk angin, kami dari pihak kapal akan memberikan ada sebuah pelayanan servis gratis. Obat yang akan kami bagikan lillahi ta'ala, tidak dipungut bayaran, hanya buat digratiskan. Ini sebuah pelayanan dari kapal ya. Pesan saya satu, Bapak Ibu jangan ngasih duit, jangan ngasih uang, tidak boleh. Saya di sini besar kecilnya sudah digaji. Tuh ada pantauan kamera.
Ini buat digratiskan saja pelayanan dari kapal. Tapi kalau Bapak Ibu kompak mau ngasih uang, saya ambil. Pamali ditolak mah. Bu, obat yang digratiskan maaf, ini bukan vaksin. Vaksin mah urusan negara. Ini obat yang akan kami bagikan, andalan kami nomor 1 di kapal untuk pencegahan masuk angin. Dari Bapak Nahkoda sampai anak buahnya. Ini bentuknya cairan, namanya obat gosok cap kapal, gambarnya gambar kapal, biasa dipakai orang-orang kapal. Sekarang mau dibagi secara gratis. Nih, Bu, obatnya lihatin. Mana? Nih, ini mau dibagi secara gratis. Tapi maaf, nanti dibagi gratisnya maaf. Bukan satu orang satu botol, bukan. Cuman encret doang ya. Buat dipakai di sini untuk sekedar pencegahan ya.